Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anakku kita akan belajar tentang tumbuhan dan mengapa mereka begitu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam dan memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang terletak di bawah tanah. Adapun fungsi akar ini adalah menyerap air dan nutrisi dari tanah. Air dan nutrisi yang diserap oleh akar akan diangkut ke seluruh bagian tumbuhan untuk mendukung pertumbuhan dan kehidupannya. Yang kedua, batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah. Fungsi batang ini adalah sebagai penopang tumbuhan. Selain itu, batang juga bertanggung jawab dalam mengangkut air, nutrisi, dan zat makanan dari akar ke bagian lain tumbuhan. Batang juga berperan dalam menopang daun dan bunga tumbuhan. Yang ketiga, yaitu daun. Daun adalah organ hijau yang terletak pada batang. Fungsi utama daun adalah untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis itu sendiri adalah proses di mana tumbuhan menggunakan sinar matahari, air, dan karbon dioksida untuk membuat makanan dalam bentuk glukosa dan mengeluarkan oksigen. Daun juga berperan dalam menguapkan air melalui stomata yang membantu menjaga keseimbangan air dalam tubuh. Yang keempat, bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsi utama dari bunga adalah untuk memproduksi biji atau buah. Bunga biasanya menghasilkan serbuk sari yang dibawa oleh serangga atau angin untuk melakukan pembuahan dan pembentukan biji. Bunga juga memiliki daya tarik visual yang menarik serangga penyerbuk untuk membantu dalam proses penyerbuk. Fotosintesis sendiri adalah proses penting yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan makanan dan oksigen menggunakan sinar matahari, air, dan karbon dioksida. 1. Tahap cahaya. Tahap ini terjadi di dalam kloroplas. Selama siang hari, sinar matahari mencapai daun tumbuhan. Di dalam kloroplas terdapat pigmen hijau yang disebut klorofil. Klorofil ini menyerap energi dari sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia. Selama tahap cahaya, tumbuhan juga menyerap air melalui akar dan mengikutnya ke daun. Air ini akan dipisahkan menjadi hidrogen dan oksigen. Oksigen akan dilepaskan ke udara sebagai produksi sampingan dan hidrogen akan digunakan dalam tahap berikutnya. Kedua, tahap gelap. Tahap gelap itu terjadi di dalam kloroplas juga, tetapi tidak memerlukan sinar matahari langsung. Di tahap ini, hidrogen yang dihasilkan dari tahap cahaya bersama dengan karbon dioksida yang diambil dari udara melalui stomata daun akan digunakan untuk menghasilkan glukosa. Proses ini melibatkan serangkaian reaksi kimia yang kompleks, di mana hidrogen dan karbon dioksida mengalami serangkaian perubahan untuk menghasilkan glukosa. Adapun glukosa adalah jenis gula yang disimpan dalam tumbuhan dan digunakan sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Selama fotosintesis, tumbuhan juga melepaskan oksigen ke udara sebagai produk sampingan. Oksigen ini
sangat penting bagi semua makhluk hidup di bumi karena kita membutuhkannya untuk bernapas. Perkembangbiakan tumbuhan adalah proses di mana tumbuhan menghasilkan keturunan baru untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Ada dua cara utama perkembangbiakan tumbuhan, yaitu yang pertama perkembangbiakan vegetatif dan kedua perkembangbiakan genetatif. Perkembangbiakan vegetatif terjadi ketika tumbuhan menghasilkan keturunan baru tanpa melalui proses pembuahan atau penggabungan sel kelamin jantan dan betina. Ada beberapa cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, antara lain lewat tunas. Beberapa tumbuhan dapat menghasilkan tunas baru. Tunas itu adalah pertumbuhan baru yang muncul dari batang atau akar tumbuhan induk. Tunas dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru yang identik dengan tumbuhan induknya. Rimpang dan umbi. Beberapa tumbuhan memiliki akar rimpang atau umbi yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan nutrisi dan dapat menghasilkan tumbuhan baru. Contohnya adalah bawang merah, jahe, kentang, kunir, dan sebagainya. Stolon dan rizom. Beberapa tumbuhan memiliki stolon atau runcing atau rizom tunas horizontal di bawah permukaan tanah yang tumbuh ke samping dan menghasilkan tumbuhan baru. Contohnya adalah tanaman stroberi. Selanjutnya peluruhan daun. Beberapa tumbuhan dapat menghasilkan tunas baru dari daun yang jatuh ke tanah. Contohnya adalah tanaman begonia dan daun dewa. Perkembangbiakan vegetatif memungkinkan tumbuhan untuk menghasilkan keturunan yang identik dengan tumbuhan induk. Yang kedua, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses pembuahan atau penggabungan sel kelamin jantan dan betina. Proses ini melibatkan bunga tumbuhan. Bunga terdiri dari benang sari yang menghasilkan serbuk sari atau sel kelamin jantan dan putik yang mengandung oparium dengan sel telur atau sel kelamin betina. Beberapa langkah dalam perkembangbiakan generatif adalah penyerbukan. Serbuk sari dari benang sari harus mencapai putik pada bunga yang sama atau bunga lain. Ini bisa terjadi melalui bantuan angin, serangga, burung, atau bahkan manusia. Selanjutnya pembuahan. Jika serbuk sari mencapai putik yang sesuai, sel kelamin jantan atau serbuk sari akan bergabung dengan sel kelamin betina atau sel telur dalam oparium. Proses ini disebut pembuahan. Pembentukan biji atau buah. Setelah pembuahan terjadi, oparium berkembang menjadi buah yang berisi biji. Biji ini adalah keturunan baru yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru jika ditanam di tempat yang sesuai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.